yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan dari awal dengan penuh iman, katakan,
Coba katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan penuh iman, Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang baik. Yes, Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau rasakan kebaikannya dalam hidupmu. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari sembah Tuhan. Engkau Tuhan sangat baik buat hidupmu. Jesus. Ucap syukur lebih lagi buat Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan syukur.
Setiap yang di tempat ini fokus yuk sama Tuhan. Yes. Fokus sama Tuhan. Biar dia melawatmu di tempat ini. Biar hadiratnya turun di tempat ini. Yes, Jesus. We feel your presence, Lord, down in this place. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. More of you, Jesus. More of you, Jesus. Percaya Engkau setia dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami, ya Tuhan. Yes, Jesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. katakan sama-sama dari awal. Katakan Engkau Tuhan yang setia.
lampu bagiku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Jemaat dipersilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus kaulah, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah dalam hidupku, salibmu bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sama-sama puji dia, katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. kasih ya Tuhan untuk penyembahan yang indah pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan.
Kami siap untuk bersorak-sorai demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Biar musik menyembah Tuhan. Semuanya tepuk tangan di atas. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Are you ready? Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Worship Jesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus kita. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapa Kau bagi-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembah Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Yesus, mengalir kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, haleluya. Terus berkata-kata dalam bahasa roh. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan.
kan terluka, ku kan tenang. Coba Tuhan boleh bangkit berdiri. bersamamu. Angkat wajahmu, angkat tanganmu. Lebih keras lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Ku kan tenang. bersamamu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh luar biasa atas kami, anak-anak-Mu, khususnya jemaat di YAS Jakarta ini. Dan intinya kami ucap syukur untuk pagi siang hari ini kami dapat berkumpul, dapat beribadah secara offline di tempat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu saja. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap daripada kami. Saat ini anak meminta pengurapan yang daripada Engkau. Urapi lidah bibir anak-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi semuanya. Dalam nama Yesus Masiah kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Yang mungkin ada belum mengenal saya perkenalkan, nama saya Gunarto Gunawan. Istri saya Margaret Jayapurnama, panggilannya Lili. Dan kami memiliki 3 orang putra, Adrian, Anthony, dan Alexander. Jadi di keluarga kami ini yang paling cantik hanya mamanya saja. Siang hari ini sesuai dengan tema bulanan dari YHS Sinode Unmerited Favor, yaitu perkenanan yang tidak layak. Setiap daripada kita dalam tema bulan ini, semuanya itu mengalami masing-masing daripada kita mendapatkan anugerah daripada Bapak Yahweh. Seperti disampaikan Pak Gembala kita di tempat ini minggu lalu, bahwa kita semua ini diperkenan secara ajaib untuk kita mau dipakai Tuhan. Itulah sebetulnya perkenanan yang tidak layak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari tema bulanan YHS Jakarta ini, kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang bersama aku. Aplikasi dalam setiap kita ini sesuai dengan gambar yang saya boleh tampilkan adalah saat-saat kita, kalau kita di bidang apapun, yang studi, yang bekerja, yang sebagai ibu rumah tangga, semuanya itu bisa menjadikan happy, menjadikan baik, hasilnya itu baik. Itu hanya karena anugerah Elohim saja. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau anugerah Elohim yang bersama kita, maka kita akan dapat hasil yang sangat luar biasa. Nah, di dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Semua kenapa? Karena setiap daripada kita sudah memperoleh kuasa penebusan dari Yesus Hamasiah. Bapa Yahweh mengasihi kita semua. Anugerah Elohim itulah yang memberkati kita semua. Jadi karena setiap daripada kita itu mendapatkan anugerah Elohim, jadi setiap kita melakukan mau dipakai Tuhan, apapun bidangnya. Kalau Pak Gembala di tempat ini, Pastor Petrus menggembalakan di tempat ini, biarlah melakukan sesuai dengan apa yang diperkenan Tuhan. Menggembalakan, melayani, seperti yang dilakukan Pastor Petrus beberapa waktu yang lalu melayani. Kalau bahasa saya sama istri saya itu anak-anak Tuhan yang ajaib. Jadi supaya kita tidak mendiskreditkan orang yang mengalami sedikit tanda petik kekurangan. Jadi di tempat ini pun kita juga tahu bahwa yang main musik, yang jadi WL, jadi singer, apapun. Kita asal mau dipakai Tuhan. Sehingga kita itu memperoleh anugerah demi anugerah. Saya dapat sampaikan bahwa kasih Yesus Hamasiah itu sungguh luar biasa. Amin. Banyak keluarga YHS salah satunya mengalami beberapa waktu yang lalu sekitar 1,5 bulan yang lalu mengalami satu keadaan yang mungkin dirasa kurang nyaman, dirasa sedih karena putranya terkasih dipanggil Tuhan. Hari ini kedua orang tuanya hadir, Pak Hendri dan Bu Sinta. Kemarin pengenang 40 hari, gembala kita menyampaikan bahwa kalau ingat anak yang sudah dipanggil Tuhan, ingatlah Yesus Hamasiah. Setiap ingat anaknya sedih, ingat bahwa lihat Tuhan Yesusnya. Kalau hari ini Pak Hendri dan Bu Sinta dapat berkumpul bersama kami di tempat ini bersama-sama kita, itu adalah juga anugerah. Kenapa? Kalau kita diperkenan secara ajaib, tetapi kita tidak mau menjadi dipakai Tuhan, itu akan sia-sia. Contohnya begini, saya tahun 85 itu pernah mendapatkan perkenanan Tuhan yang sangat ajaib. Saya dapat masuk dalam 10 besar lomba cipta karya LIPI. Dari 10 besar itu dipanggil ke Istana Negara. Ini kalau dalam sekuler, dipanggil presiden untuk datang ke istana, itu adalah perkenanan. Tetapi kalau saya
tidak mau melakukannya untuk sudah ada perkenanan Tuhan, tidak mau melakukannya, tidak membuat cipta karya yang dilombakan, hasilnya nol. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah mendapatkan perkenanan secara gratis, kita tinggal mau dipakai Tuhan. Dengan caranya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kadang-kadang ada beberapa yang mengatakan, ya saya sudah berdoa, saya sudah melakukan semuanya, saya sudah begini. Ya kembali lagi, saat kita itu mau melakukannya, tanda petik, untuk dipakai Tuhan. Nah, dalam firman selanjutnya, Efesus 2 ayat 10, sebab kita adalah buatan Elohim, yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya, agar kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, harus hidup di dalam Yeshua Masya. Hidup di dalam kasih-Nya. Ya otomatis apa? Ya melakukan perbuatan baik yang sudah Elohim sediakan. Kalau enggak ya bagaimana? Orang ada yang komplain, loh saya sudah melakukannya, saya setiap minggu ke gereja, saya sudah melakukan memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan dan lain-lainnya. Tetapi bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perbuatan sehari-harinya? Tidak di dalam apa yang diajarkan oleh Yeshua Masya. Nah, kalau boleh kemarin saya izin sama Pastor Petrus untuk boleh menyaksikan kisah seorang anak muda yang sekitar tahun 2019 ya Pastor ya. Seorang anak muda tahun 2019 yang berkeinginan saat lulus S1 untuk mengupgrade dirinya. Jadi ini saya sampaikan perkenanan Tuhan yang sudah ada, anak muda ini mau tidak melakukannya dipakai Tuhan. Nah, anak muda ini rasa perlu mengupgrade dirinya karena di dunia sekuler kalau bekerja, kalau hanya lulusan S1 sudah terlalu banyak. Sehingga menuntut ilmu untuk menjadi lulusan S2. Saat proses dia mendaftar, dia mencari untuk bisa kuliah S2 yang dengan tidak memerlukan biaya kuliah. Iman anak muda ini sangat besar. Pada saat anak muda ini datang ke satu persekutuan, minta didoakan di dalam persekutuan itu, Om, Tante, doakan saya mau mendaftar kuliah S2 di luar negeri, di Korea. Apa kata yang mendoakan? Om Tante ini mengatakan, ya sambil tersenyum, ya sesuai imanmu lah. Kalau kamu mau kuliah ke Korea ya bisa-bisa saja sih. Tetapi itu tidak menjadikan anak muda ini sedih. Semakin semangat. Prosesnya atas perkenanan dari Tuhan itu bisa mendaftar, diterima, bahkan mendapatkan rekomendasi dari hamba-hamba Tuhan. Karena kampusnya adalah kampus yang berbasis Kristen. Secara anak muda ini untuk dapat akses itu tidak serta-merta, tetapi karena perkenanan Tuhan mendapatkan satu
kesempatan hingga dia bisa berangkat, bisa kuliah dengan biaya yang 0 rupiah untuk di dalam pendidikannya. Termasuk dormitorinya, termasuk makannya. Jadi makan yang di dormitori disediakan, biaya kuliah 0 rupiah, hanya butuh untuk membeli buku bila diperlukan. Singkat cerita, 2 tahun kemudian anak ini pulang. Selama di Korea berjuang bahwa aku bisa, aku mau dipakai Tuhan, aku mau mengupgrade diriku untuk lebih. Kenapa? Karena anak muda ini yakin dan percaya bahwa anugerah Elohim sudah diberikan. Dan dia merasa sudah menerimanya. Kenapa? Karena support daripada hamba-hamba Tuhan ini itu sangat luar biasa. Termasuk Bapak Gembala kita memberikan supportnya, harus menyantumkan emailnya, harus menyantumkan nomor handphonenya, sehingga anak ini berhasil. Nah, setelah pulang dia merasa bahwa dari ilmu yang diterimanya, dia berharap bisa berbagi kepada banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan perkenanan yang tidak layak. Secara manusia mungkin dilihat, ya kamu, orang tuamu bagaimana, mampu enggak bayarin kamu biaya hidupnya, biaya transportnya. Tetapi kalau Elohim sudah memberikan anugerahnya, maka semuanya itu yang manusia rencanakan, yang manusia rancangkan, itu adalah batal. Kenapa? Karena saya pernah sampaikan di tempat ini, master plan daripada Yeshua HaMashiach atas hidup kita itu sungguh sangat luar biasa. Jadi itulah. Nah, singkat cerita, anak ini kembali dengan sukacita selama menjalani studinya, selama hari-hari di Korea. Ternyata tanpa sadar, anak ini waktu ikut orang tuanya pelayanan, dia sudah belajar bagaimana melayani, bagaimana setiap setting gereja mengeluarkan meja, menata warta gereja, memasang banner, mungkin menyalakan AC dan lain-lain. Itu dia lakukan, dia melihat pada akhirnya saat di Korea, ternyata Tuhan sudah siapkan gereja untuk anak ini melayani. Ujung-ujungnya anak muda ini diberi vitamin yang berlebih, dapat fasilitas untuk periksa gigi gratis. Dilihat jaketnya kurang sesuai karena musim dinginnya sangat dingin, disediakan jaket. Dengan kata-kata, ini saya beli untuk suami saya terlalu besar. Dikasih ke anak ini. Itulah kesaksian anak muda ini yang sangat luar biasa. Biarlah menjadi berkat buat kita semua tentang kesaksian ini, karena anak muda ini adalah pemuda di YHS Jakarta. Ini firman Tuhan yang untuk closing saya. 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Anak muda ini tanggal 14 Februari berdiri di tempat ini, diberikan kesempatan untuk berbagi firman oleh Bapak Gembala di tempat ini.
Biar semua untuk hormat kemuliaan Tuhan dan kita biarlah mendapatkan kasih, sukacita dan pengharapan melalui Yesua HaMasyiah. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita sudah ada di dalam master plan-nya Yesua HaMasyiah, sungguh sangat luar biasa. Sehingga kita mendapatkan kasih, mendapatkan sukacita, kita bisa berbahagia. Dan pengharapan. Kalau kita nggak ada pengharapan, ya sudah berhenti, nggak usah berdoa. Nggak ada yang diharapkan. Amin Bapak Ibu. Yesua HaMasyiah, bless you. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tadi yang disaksikan itu adalah anaknya yang pertama. Bulan lalu ya yang khotbah di tempat ini. Banyak anak orang kaya, banyak anak yang jauh lebih pintar daripada dia. Banyak anak yang lain, tetapi kenapa harus dia yang dipilih beasiswa untuk kuliah di Korea. Bahkan Pak Gun ngomong seperti ini kemarin, Pak, seandainya bisnis saya masa jayanya itu, di masa mapannya itu, belum tentu saya mampu membiayai anak saya kuliah di sana. Karena gede biayanya. Masa jaya saya berbisnis, saya kuliahkan anak saya ke Korea, saya tidak mampu. Malah saya bangkrut, usahanya tidak seperti dulu, anaknya harus kuliah ke Korea, bahkan adalah pandemi. Ternyata sampai selesai. Anugerah yang sama ada untuk kita, katakan amin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mau dipakai Tuhan? Kalau dari sisi Tuhan, Dia mau memberi kesempatan bagi saudara. Kalau dari sisi Yesus, Dia mau memberi kesempatan bagi saudara. Saya saja manusia biasa, gembala biasa, memberikan kesempatan kepada ini rekan-rekan yang baru bergabung. Kalau Ibu Lydia udah berapa bulan? Mulai Januari. Kalau Nafdia berapa bulan? Tapi dia sudah saya kasih kesempatan untuk WL. Nanti minggu keempat dia WL utama tanpa saya dampingi. Saya itu loh, tidak saya kenal. Ya datang sini, saya beri kesempatan. Apalagi Tuhan yang sangat amat teramat mengenal saudara. Dia mau memberi kesempatan. Kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan, sekali lagi, surga tidak rugi. Tuhan tidak rugi. Yang rugi itu kita. Seperti tadi anak muda yang dikatakan. Dapat perkenanan, tapi dia mau dipakai Tuhan di sana. Sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ditambahkan. Seandainya, saya sudah dapat anugerah. Kerjaan saya hanya kuliah saja, belajar. Ya udah. Tapi karena dia lihat, anugerah ini tidak layak saya terima. Tapi saya terima, sehingga apa ya yang harus saya kerjakan? Apa ya? Tanpa diminta dia bekerja. Sehingga fasilitas yang seharusnya tidak dia terima, ditambahkan kepada dia untuk dia nikmati. Seharusnya berkat yang tidak harus saudara nikmati, saudara nikmati, bahkan saudara menikmatinya dengan kelimpahan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan mau kita semua tidak sekedar diselamatkan. Tuhan mau kita tidak hanya sekedar menerima karunia roh. Tapi Tuhan mau saudara menjadi duta surgawi di muka bumi ini. Bahkan saudara menjadi donatur surgawi di muka bumi ini. Kalau Tuhan mau membuka pintu-pintu berkat-Nya, yang dilihat terutama itu saudara. Berkat itu harus melalui saudara, katakan amin. Bagaimana caranya Pak?
sederhana. Saudara cukup berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau Tuhan. 1, 2, 3, aku mau Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3, aku mau Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang pintar. Daud adalah orang yang paling bodoh dari semua kakak beradik. Dari semua kakak-kakaknya. Bahkan papa mama kandungnya saja mengucilkan dia sampai di hutan. Ya kalau mati digigit singa, digigit beruang, mati-mati gak apa-apa. Tidak dihiraukan. Tapi dipilih Tuhan. Bahkan dipromosikan Tuhan. Luar biasa. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Di antara saudara ada yang dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin itu di pemerintahan. Mungkin itu engkau saudara menjadi seorang bisnismen. Engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Gimana caranya? Itu cara Tuhan yang bekerja bagian saudara. Saya mau Tuhan. Katakan amin. Kalau Naftian tidak mau. Padahal saya sudah, ayo Naftian. Saya kasih kesempatan. Tapi gak mau dia latihan WL. Gak mau dia mengupgrade. Ya udah. Kasihnya tetap kasih. Tapi kesempatan untuk dipakai lebih lagi. Pak Gunarto, ayo Pak Gun, perbaiki khotbahnya. Saya jadwal terus. Kalau enggak mau, enggak mungkin saya kasih namanya ke pusat. Ini loh Pak Gun, ini khotbahnya sudah oke. Tolong dijadwal keliling yes di seluruh Indonesia. Yang beruntung kan dia toh. Yang senang kan kita sendiri. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga dipermuliakan dan kita alami berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau Bapa Yang mengasihiku, segenap hatimu katakan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Yes. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku, Bapa yang mengajari saudara. Melewati awan yang kelabu. Yes, jangan takut. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari lambaikan kedua tanganmu bagi Yesus. Segenap hatimu katakan, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan
Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sembah Dia, sembah Dia. Terus sembah Tuhan. Mari ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Katakan saya mau Tuhan. Katakan saya mau Tuhan. Terus ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Katakan saya mau Tuhan. Syakatakara-labara-labara. Hari-hari ini orang sudah mulai takut beribadah. Takut beribadah tatap muka seperti ini. Ibadah online pun mereka tidak mau, jenuh. Hari-hari ini orang banyak menjauh dari Tuhan. Banyak meninggalkan Tuhan. Banyak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata,
Aku mau memakaimu untuk menjangkau mereka, untuk memberikan semangat kepada mereka, untuk berikan kekuatan kepada mereka, untuk memberitahukan kepada mereka kembali kepada Tuhan. Saudara sementara mau dipakai Tuhan, saudara sendiri yang alami mujizat terlebih dahulu. Saudara sendiri yang alami terobosan terlebih dahulu. Saudara sendiri yang alami pertolongan terlebih dahulu. Saudara sendiri yang alami kelimpahan terlebih dahulu. Biarlah mujizat Tuhan lewat saudara. Biarlah anugerahnya mengalir lewat saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat YS Jakarta yang beribadah hari ini, rumah tangganya alami mujizat. Pekerjaanmu alami mujizat. Ekonomimu alami mujizat. Bahkan impianmu, cita-citamu terjadi. Engkau tidak terikat dengan sistem
Dahsyat Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mungkin ada. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Serukan lebih keras, katakan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Pulanglah jemaat dengan menerima berkat anugerah dari Bapa Yahweh, kasih yang melimpah dari Yesua HaMasiah, penyertaan perlindungan sempurna dari Roh Kudus menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, studi anak-anakmu diberkati, berkat di dalam nama Yesua HaMasiah. Mari kita sama-sama katakan amin. Yesua HaMasiah bless you.